Ya, Assalamualaikum Kiai Mujibudori. Mau nanya ini tanggapannya sebagai ulama tentang salah satu ustadz yang ramai dibicarakan karena dituding ini memiliki rumah mewah dan pamer harta. Banyak bilang seperti itu ya Pak. Mohon maaf. Seperti apa tanggapan Kiai sebagai ulama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, para pemirsa yang budiman, segenap umat Islam dan para asatidz, para ulama yang dimuliakan Allah. Lagi rame ya memang ya. Beberapa hari ini lagi beritanya tentang kekayaan seorang ustadz yang jika orang awam melihat itu mewah sekali, dan kalau diniatkan pamer ya tentu dosa ya. Dosa besar itu pamer kekayaan, apalagi dari seorang ustadz. Tapi kembali bahwa dulu juga banyak kok namanya wali yang kaya raya, seperti Syekh Abil Hasan Asyadzili, itu punya murid ribuan dan digratiskan semua, punya kendaraan kuda termahal, pelanannya dari emas, kaya raya. Wah, luar, pakaiannya itu hampir setiap hari ganti. Banyak juga yang menggunjing, banyak juga yang mencela, dan tidak sedikit pula yang memuja karena mengetahui tentang bahwa Syekh Abil Hasan Asyadzili adalah wali. Wali itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Perkara dia bergelimangan harta, itu harta kan ngikutin. Bukan dia cinta harta. Ada cerita nih sedikit. Murid Syekh Abil Hasan Asyadzili jalan-jalan ke kampung. Di situ ada petani yang lagi macul di sawah, yang oleh orang kampung nih, petani yang lagi macul, yang kebetulan kehidupan ini agak miskin, dianggap wali. Nah, dia menegur kepada Syekh, muridnya Syekh Abil Hasan Asyadzili. Wahai murid Syekh Abil Hasan Asyadzili, tolong sampaikan kepada gurumu, syekhmu, jika dia adalah seorang wali, maka tidak mungkin bergelimangan dengan harta. Wah, panas nih muridnya, buru-buru lari ke Syekh Abil Hasan Asyadzili. Baru salam langsung disuruh balik lagi. Belum ngomong apa-apa, belum matur gitu bahasa Jawa gitu. Tolong sampaikan kepada petani kampung yang sedang macul tadi, kalau dia adalah seorang wali, niscaya dalam hatinya nggak ada hubbud dunia, cinta dunia. Jadi yang wali itu yang mana? Yang wali ternyata yang kaya ini, tapi tidak mencintai dunia. Itu intinya. Sedangkan yang miskin itu cinta dunia tapi nggak kesampaian. Itu. Jadi tergantung hati sebetulnya. Masalah kaya miskin, ya pejabat rakyat, jenderal, kopral, orang kota, orang kampung, kalau hatinya ini selalu muraqabah kepada Allah dan selalu tawakal, takwa, iman dan sebagainya, itu yang benar. Malah yang salah, yang miskin, yang mikirin dunia tapi nggak kesampaian. Adapun masalah pamer, kalau pamer ya jelas salah, itu kan memamerkan harta atau apa. Saya kira niatnya baik. Coba temui ustadznya itu, tanya ini gimana. Jawaban saya seperti itu. Jadi tergantung hati. Tergantung hati. Jadi zuhud itu bukan terletak pada harta, tapi terletak pada hati. Definisinya adalah antakuna dunya fi yadika. Dunia ini di tanganmu. Silahkan kaya, silahkan hebat, silahkan populer, silahkan masyhur, silahkan jadi presiden, silahkan jadi wakil gubernur, apa konglomerat. Tapi jangan kau cintai itu hartamu. Sehingga rajin sedekah, rajin memberi, rajin menyantuni, nyumbang, bela negara dengan hartanya, kan gitu kan. La fi qalbika, jangan kau taruh di dalam hatimu sehingga kau cinta harta. Dan cinta harta itu adalah sebab daripada segala kesalahan dan dosa. Saya yakin mudah-mudahan ustadz yang bersangkutan niatnya baik. Karena itu ustadz tuh nggak seperti yang diopinikan masyarakat tuh, kesannya konotasinya itu kok miskin, kumuh, naik motor butut, gitu kan. Nah, ini ada ustadz yang kaya, mobilnya mewah, gedungnya, rumahnya mewah. Saya kira kalau niatnya bagus, ini akan mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridhonya. Tergantung pada niat. Lalu Kiai, dalam Islam sendiri apakah memperbolehkan seorang Allah Subhanahu wa taala itu memperbolehkan hambanya untuk kaya raya, Kiai? Justru dianjurkan. Jadi orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Al mukminul qawiyyu
ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Lemah dalam arti yang luas ya. Kuat juga dalam arti kuat agamanya, kuat imannya, kuat dunianya, kuat hartanya, kuat jabatannya. Tapi beriman, al-mukmin beriman dia. Itu lebih disukai daripada yang lemah. Lemah harta, lemah iman, ya, lemah segala-galanya. Ini gampang dibeli yang lemah itu. Kalau yang kuat, insya Allah enggak. Dan dianjurkan. Nabi juga ada yang kaya raya. Nabi siapa? Sulaiman alaihissalam, kaya raya. Oh, luar biasa. Jin ditaklukkan sama beliau. Istrinya 99, tambah 1 Bilqis 100. Luar biasa. Kaya raya. Ada juga sahabat yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Ada juga sahabat yang kurang beruntung. Ammar bin Yasir, Suhaib, Khobab, Salman Farisi, Bilal bin Rabah, Salim Maula Abi Hudzaifah. Itu yang hidup di emperan rumah Nabi disebut Ahlus Sufa. Itu yang sahabat yang miskin-miskin itu. Dan dihina waktu itu oleh utusan dari Banu Tamim. Hidup bersama Nabi miskin ya. Turun surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kaum satu memperolok-olok kaum yang lain. Sebab bisa jadi yang diperolok-olok lebih bagus daripada yang diperolok-olok. Termasuk ini menjelang Pilpres nih. Jangan saling memperolok-olok. Bisa jadi yang diperolok-olok lebih bagus. Gitu. Juga berkaitan dengan istri Nabi yang bernama Sofia binti Huyai bin Akhtab. Ini keturunan Yahudi. Diledek sama perempuan-perempuan Arab waktu itu. Ya, istri Nabi itu, zaujatun Nabi, Sofia, Yahudiyah, binti Yahudiyain. Sofia itu Yahudi perempuan, bapak emaknya Yahudi gitu. Nangis dia, ngadu ke Nabi. Dan Nabi bilang, "Halla qulti Abi Harun, Ami Musa, Zauji Muhammad." Kenapa kau nggak bilang kepada mereka perempuan-perempuan Arab yang geledek kami itu? Bapak saya Nabi Harun, paman saya Nabi Musa, suami saya Nabi Muhammad, gitu, bangga gitu dengan nah, turunlah itu lanjutannya tadi itu Al-Hujurat 11 tadi. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Janganlah kaum perempuan memperolok-olok perempuan yang lain. Bisa jadi yang diperolok-olok lebih bagus daripada yang diperolok-olok. Ya, tapi kan talmizu anfusakum wala tanabbazu bil alqabi salismu fusuhu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. kayak banyak yang berpendapat ini gara-gara dia minta tarif nih. Nah, ada korelasi juga Kiai mungkin nih, seorang ulama tuh yang suka pamer harta itu karena tarifnya lah yang mahal seperti itu, gimana Kalau tanggapannya? tarif itu asal antarodin itu kan seperti jual beli kasarnya ya, dagang gitu. Kalau itu dianggap tijaroh, antarodin saling ridho. Ini sekian mau nggak? Oke mau. Nah, udah tanda tangan gitu. Jangan ada yang ngomong, udah. Jangan ada yang saling mengecewakan, namanya antarodin. Cuman kalau bisa ya nggak usah. Ini kan bidang agama gitu. Dan Pak Nitya atau yang undang itu pasti akan tahu. Tapi seandainya seperti itu, yang penting saling ridho, saling mengiyakan, dan jangan ada yang saling mengecewakan, itu tidak masalah. Seperti kalau guru itu kan guru ngaji atau apa, dia diundang ngajar privat berapa per bulan, kan nanya dia, ya jawab dong. Jawab sesuai dengan apa kapasitas beliau sebagai guru ngaji. Jangan sampai kalau nggak jawab timbul fitnah. Dia nggak jawab dikasih dikit gerutu nanti. Kesepakatan aja. Terus nanti Kiai efeknya akan seperti apa sih melihat dia kan salah satu mungkin populer juga ya, banyak pengikutnya. Akan seperti apa sih nanti berdampaknya untuk para pengikutnya juga kaum muslimin lain gitu, melihat seorang ulama kok suka pamer-pamer sih kekayaan gitu. Ya kalau pamer ya saya kira tidak benar kalau pamer ya. Dan pemantapan iman dan pemahaman agama yang luas kepada umat harus disampaikan bahwa kekayaan itu anugerah, tapi ujian juga, bahwa kemiskinan juga itu adalah ujian juga. Masing-masing
punya garis tangan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita terima dengan baik, dengan ridho gitu, ridho dengan takdir. Jadi jangan sampai berdampak negatif apapun, baik kekayaan maupun kemiskinan. Bisa jadi kan kekayaan berdampak negatif, bagi pengikutnya, muridnya, ikut-ikutan gitu loh, ikut-ikutan glamor, ikut-ikutan hidup yang hedonisme kan itu kan. Ya, juga demikian tentang kemiskinan, jangan sampai kemiskinan itu membawa seseorang ke dalam dunia frustasi, putus asa, ngeluh, galau, ngadu kepada orang, keluh kesah, nggak bener juga. Pokoknya iman intinya tuh mau kaya mau miskin tetap beriman. Oke, berarti apa Kiai sebagai ulama nih, pesan Kiai buat para ustadz agar tidak terjadi hal seperti ini seperti apa sih Kiai? Ya sebagai masukan untuk diri saya sendiri dan untuk para yang lain juga, agar hiduplah dalam keadaan yang sederhana, hidup dalam keadaan yang bersahaja. Saat ini ada kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu, bersyukur itu dan niatkan dengan ikhlas karena Allah, bahwa kiai itu juga ada yang hebat, kiai itu ada yang luar biasa, mubaligh itu ya ada yang kaya kan gitu. Jangan lupa lempar itu kan, kalau bahasa agama itu ithar, bukan sekedar syukur. Ya, ulama itu ulama yang benar-benar minal arifin itu bukan sekedar bersyukur jika mendapatkan nikmat, tapi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nah, itu. Ini sahabat Ansor yang menolong Nabi dan sahabat Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu. Sahabat Ansor itu selalu mendahulukan kepentingan sahabat Muhajirin walaupun dalam keadaan payah dirinya itu. Apalagi para ustadz, para kiai yang dalam keadaan berkelimangan harta, jangan lupa ustadz yang lain, jangan lupa panti asuhan, jangan lupa santri-santri, jangan lupa janda-janda yang perlu diperhatikan, membantu menyokong dan lain sebagainya, sehingga tidak timbul fitnah. Oh, dia baik kok, kaya, hebat, sugih, tapi membantu gitu. Jangan sampai udah kaya, udah orang pada tahu tapi bakhil. Nah, Oke. Tuh.